seiring berjalannya waktu, nah si bank-bank ini mulai makin pinter lagi nih, gimana caranya supaya saya bisa nahan customer ini gitu. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada segmen kali ini kita akan bahas tentang tahapan proses takeover KPR. Sebenarnya seperti apa sih tahapan prosesnya? Tahapan proses ini kita akan bagi menjadi tahapan proses di internal diri kita sendiri maupun tahapan proses nanti pada saat kita menuju banknya gitu. Oke, tahapan yang paling utama adalah tahapan proses internal diri kita sendiri. Karena di sini segala sesuatunya bermula. Jadi menjadi hal yang sangat penting adalah bagi kita pada saat kita mau melakukan takeover adalah kita mempersiapkan segala sesuatunya dari diri kita. Hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, setidaknya untuk informasi yang perlu kita siapkan ini ada 5 hal. 5. Yaitu yang pertama, berapa sih sisa pokok pinjaman kita saat ini? Mungkin buat beberapa bank yang keren, ya kita ngeceknya sih gampang. Tinggal online ke internet banking, lihat langsung ting, nah ini dia gitu. Tapi bagi beberapa bank yang teknologinya masih agak kurang gitu, sometimes kita nelpon ke call center itu aja kadang mesti nunggu gitu. Mesti nunggunya bukan langsung segera bisa tahu, tapi bisa dikasih taunya masih besok ya, bakal dikabarin lebih lanjut atau informasinya akan dikirim ke email atau semacamnya lah gitu. Jadi intinya ada beberapa bank yang informasi sisa pokok hutang itu nggak instantly kita butuh, kita langsung dapat gitu loh. Jadi perlu diingat bahwa ya teknologi di masing-masing bank itu berbeda-beda gitu. Ada yang super canggih, ada yang ya masih biasa-biasa aja gitu. Ada yang teknologinya masih ya begitu deh gitu. Jadi kita nggak bisa nganggap enteng langkah-langkah persiapan diri kita ini bahwa persiapan saya kalau misalnya mau take over menghitung cari tahu sisa pokok hutang saya gampang bla 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 gitu. Nggak ya, perlu diingat bank itu beda-beda teknologinya. Jadi ya kita nggak tahu teman-teman lagi ngambil KPR ada di bank mana, apakah itu teknologinya yang canggih atau yang kurang canggih, ya nanti teman-teman yang bisa menilai sendiri gitu. Tapi hal yang paling penting adalah kita mendapatkan informasi tersebut seakurat mungkin. Tadi yang pertama adalah sisa pokok pinjaman kita. Walaupun angkanya keriting, ditulisin aja semuanya ya, ditulisin semuanya gitu. Karena pada saat takeover itu dilakukan, ada beberapa bank yang kalau misalnya mau melakukan takeover itu dia detailnya bener-bener detail sampai ke satuan rupiah. Kalau selisihnya, kalau beda angkanya atau gimana ya nanti bisa nggak jalan gitu transaksinya. Nah, mesti hati-hati dengan kondisi seperti itu. Oke, kita lanjut. Poin kedua yang kita perlu tahu adalah sisa jangka waktu kita saat ini, kita berapa lama lagi sih sampai lunas? Biasanya sih dalam bentuk hitungan bulan, berapa bulan sisanya gitu. Misal masih sisa 65 bulan lagi atau 57 bulan lagi. Informasi bulannya pun juga mesti detail gitu. Jangan masih sekitar 5 tahun lagi. Nah, 5 tahunnya itu berapa lama gitu. Karena salah satu hal yang penting kita perlu pertimbangkan pada saat nanti mau take over adalah ini sisanya masih nyicil berapa lama lagi segala macam, itu semuanya adalah hitungan yang cukup rigid gitu. Jadi kalau ada informasi yang kurang detail yang kita kasih, bisa jadi nanti kita malah dapat hasil hitungan yang keliru juga gitu. Oke. Poin ketiga, informasi yang kita perlu sampaikan adalah jumlah angsuran kita saat ini berapa. Poin keempat, kita bicara soal bunga KPR yang dikenakan ke kita saat ini tuh di berapa sih? Dan yang selanjutnya, poin kelima, poin terakhir, itu informasi mengenai penalti. Kalau kita lakukan pelunasan dipercepat, apa yang akan terjadi? Gitu. Apakah kita akan kena penalti? Gitu. Nah, perlu diingat, umumnya bank-bank menerapkan penalti itu biasanya hanya di bunga selama periode bunga fix gitu. Namun seiring berjalannya waktu, nah si bank-bank ini mulai makin pinter lagi nih, gimana caranya supaya saya bisa nahan customer ini gitu, gimana caranya supaya dia nggak pindah dan bla 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 lah gitu. Nah, salah satunya adalah dengan pasang jebakan Batman juga. Jebakan Batman-nya yang agak dipanjangin gitu, jadi penalti pun masih bisa dikenakan
begitu kita udah kena bunga floating gitu, bunga floating yang quote unquote ya akan meningkatkan lumayan signifikan angsuran kita. Nah, di situ ya kita harus berhati-hati. Nah, terkait dengan informasi tadi, informasi tersebut itu akan menjadi tolak ukur awal kita untuk melangkah dalam melanjutkan proses takeover. Yang berikutnya, ya kita cari banknya. Kira-kira bank mana nih yang bisa menyediakan fasilitas untuk takeover KPR, gitu. Berikutnya kita bisa bandingkan bunganya, gitu. Seberapa jauh sih beda bunganya, gitu. Kalau beda bunganya cuma 1%, 2%, ya merem aja deh, jangan lakuin. Kalau 1%, 2% nggak worth it, gitu. Saya berani jamin. Gitu, nanti udah capek-capek ngitung, oh iya betul juga ya, gitu. Jangan. Intinya selisih bunganya mesti cukup signifikan dan bunganya itu harus fix selama beberapa tahun. Semakin panjang, semakin bagus karena kita menghematnya makin panjang juga ujung-ujungnya, gitu. Ya, terus yang berikutnya apa yang kita harus lakukan? Ya kalau kita udah ketemu nih banknya, ya kita bisa minta tolong dong bikinin simulasi kalau saya take over itu nanti angsurannya jadi berapa, gitu. Terus mintain asumsi biayanya juga, kira-kira nanti kalau saya mau take over ke bank ini itu biayanya kira-kira berapa rupiah, gitu. Itu adalah informasi-informasi yang kita butuhkan supaya kita bisa membandingkan A dengan B, gitu. Supaya kita juga bisa mengetahui kira-kira pada saat saya melakukan take over ini seberapa sih saya untungnya. Nah, kalau bingung kira-kira nih ngitungnya kayak gimana, bener nggak sih nih hitungan orang banknya, atau nih saya kok masih agak kurang ngerti ya ngitungnya kayak gimana. Nah, kalau nggak mau pusing, tenang aja Sobat KPR. Sobat KPR bisa mampir aja ke www.kpracademy.com dan di situ nanti teman-teman bisa klik tombol konsultasi, atau nanti di kita tuh juga ada top banner tuh yang gede di atas tuh tentang takeover, gitu. Nah, teman-teman tinggal isi aja di data-data kalian tentang informasi yang tadi, informasi KPR-nya ada dari bank mana dan bla 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 lainnya yang sesuai yang tadi sebelumnya saya sempat mention. Nah, nanti setelah kalian submit, tim expert dari KPR Academy akan membantu melakukan perhitungan supaya teman-teman bisa aman nih kalau memang benar-benar mau take over itu apakah untung atau buntung. Nah, kalau buntung itu udah langsung bilang kita nggak akan jorokin teman-teman untuk oh ya udah take over aja. Nggak, kita benar-benar melakukan perhitungan dan kita memiliki standar tersendiri untuk menilai satu kelayakan apakah permohonan ini layak untuk di take over atau tidak, gitu. Standarnya seperti apa ya nanti kalau teman-teman coba nanti teman-teman yang akan tahu. Kita nggak selalu ngasih rekomendasi untuk take over, nggak selalu. Kenapa? Ya karena balik lagi kami mikirin kondisi teman-teman kan pengen take over itu menguntungkan buat teman-teman. Nah, kalau kondisinya secara hitungan kasarnya, secara hitung-hitungan ngasih perkiraan itu oh ini malah lebih besar biayanya daripada keuntungan yang didapat, atau keuntungan yang didapat ya kecil amat gitu ya, misal cuma hemat sekian juta gitu untuk selama 3 tahun gitu. Kalau dibagi per bulannya cuma menghemat misalnya berapa ratus ribu gitu kan, aduh agak sayang juga sih. Maksudnya teman-teman udah effortnya lumayan gitu mencari tahu bla 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 gitu, tapi menghematnya tuh nggak banyak banget gitu. Nah, kalau menghematnya nggak signifikan banget gitu, nggak benar-benar memberikan dampak yang berasa nih buat kantongnya teman-teman, ya kita pasti nggak akan sarankan gitu. Oke, proses berikutnya adalah setelah kita udah discuss itulah sama si AO banknya tersebut gitu. Nah, teman-teman udah siapin tuh dokumen-dokumennya gitu. Dokumen-dokumennya yang mirip kayak pas dulu pengajuan KPR gitu. Itu ada dokumen pribadi, ada dokumen terkait dengan jaminan, terus ada terakhir dokumen terkait dengan kondisi finansial teman-teman. Kondisi keuangannya seperti apa, slip gaji dan bla 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 lah gitu, dan rekening koran dan yang lain-lainnya gitu. Nah, di situ kalian bisa hubungin banknya gitu. Tapi kalau lagi-lagi kalau teman-teman nggak mau repot, ya teman-teman ngajuin aja take over-nya melalui KPR Academy.
Nanti KPR Academy yang akan koordinasi dengan banknya, nanti banknya yang akan langsung kontak teman-teman gitu. Tapi tetap aja nyiapin dokumennya tetap kudu mesti gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa dihindari gitu. Kenapa? Karena balik lagi kan, sebagaimana yang saya tadi ucapkan di awal video ini, bahwa titik awal dari takeover ini adalah keinginan dari diri pribadi, jadi dari diri teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mulai memposisikan saya mau bersiap untuk takeover, nah tentunya teman-teman nggak akan nyiapin informasi-informasi tersebut. Nah itu bisa jadi repot nanti kalau kita udah melakukan pengajuan dan ternyata oh masih mesti nyari inilah, itulah gitu. Nah sayang aja sih waktunya gitu. Nah terus proses berikutnya apa lagi? Proses berikutnya adalah nanti teman-teman akan dianalisa sama analis. Nah, sama analis kredit gitu. Nah, analisa ini meliputi dua hal biasanya. Yang pertama itu soal analisa kemampuan teman-teman, kemampuan bayarnya, kemampuan kapasitas keuangannya, dan yang kondisi kedua itu soal kondisi jaminannya gitu. Jadi nanti pasti akan ada dikirimin appraisal tuh untuk menilai ini jaminannya ini kira-kira nilainya berapa sih saat ini gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya udah selesai ada jaminannya kira-kira nilainya berapa, sudah diverifikasi penghasilannya juga, oh udah jelas nih nilai penghasilannya, oke, masih mampu segala macam. Proses berikutnya nanti sudah lanjut ke approval dari pejabat pemutus. Setelah pejabat pemutus sudah approve, nanti teman-teman akan dihubungi oleh pihak bank tersebut dan disampaikan bahwa ini kamu sudah disetujui, ini ada SPPK, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit. Itu adalah surat cinta dari bank yang isinya konfirmasi. Oke nih, kita udah deal gitu. Kita udah setujuin kamu dengan kondisi seperti ini gitu. Kalau kamu mau dan setuju, tolong tanda tangani SPPK ini dan fax atau kirimkan email kembali foto dari SPPK yang sudah ditandatangani. Nanti abis itu tinggal diaturin jadwal akadnya kapan, pas lagi akad, nanti teman-teman lunasin segala biaya-biaya KPR-nya, siapin segala macam, bla bla bla. Terus nanti dari pihak banknya juga akan make sure lagi, ini benar ya Pak, Bu, ini ditransfernya ke rekening sekian untuk dilakukan pelunasan. Nah, kalau memang sudah benar, semuanya informasi yang sudah jelas, oke, jalan saja, tanda tangani semuanya, segala sesuatu, terus selesai akad, duitnya meluncur ke bank tempat kita ngambil KPR sebelumnya. Terus biasanya sih ada jeda waktu sih, biasanya entah itu bisa 2 hari atau 3 hari kemudian baru diperkenankan untuk ngambil jaminan gitu. Tapi untuk beberapa bank tertentu yang quote-unquote layanannya itu luar biasa keren, itu bisa diambil di hari yang sama. Tapi zaman-zaman sekarang udah agak susah sih gitu, apalagi ini sekarang kita juga masih di masa pandemi COVID ya. Layanan yang super duper keren kayak gitu ya biasanya sih lagi agak menurun kinerjanya, performanya gitu. Karena balik lagi kan ada penyesuaian workload dan lain-lain dari sisi bank ya. Jadi kita juga harus maklum lah dengan kondisi itu. Nah, yang berikutnya adalah pada saat kita dijanji ini oke 2-3 hari itu kita bisa ngambil dokumen jaminan, ya udah nanti kita janjian juga nih sama bank yang men-take over kita, sama karyawannya nih, ada staffnya lah yang nanti nemenin kita bareng-bareng. Kita ngambil, keluar dokumennya. Nah, kita jangan lupa tuh bikin lagi tanda terima sama karyawan bank yang kita serahin dokumen tersebut. Nah, habis itu udah kita simpen tanda terimanya. Udah, habis itu kita bulan berikutnya tinggal mulai lanjutin nyicil ke bank yang men-take over kita dan kita mulai menikmati yang namanya penghematan bayar angsuran. Angsurannya jadi lebih kecil. Begitu sih secara sederhananya. Semoga informasinya cukup jelas dan teman-teman semoga bisa mengambil manfaat dari informasi ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa langsung terupdate begitu ada video baru dari KPR Academy. Gitu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.